Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkaidir Samad. Saya merupakan dosen program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya mengampu mata kuliah sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan adalah cabang ilmu sosiologi yang berfokus pada studi hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alamnya. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial, sistem ekonomi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, dan praktik-praktik sosial yang mempengaruhi lingkungan, serta bagaimana masalah lingkungan mempengaruhi masyarakat. Adapun CPMK 1 dalam mata kuliah sosiologi lingkungan, yang pertama adalah menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait sosiologi lingkungan di masyarakat. CPMK 2, yaitu mampu menerapkan pemikiran sosiologi lingkungan di lingkungan masyarakat. Sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang hubungan agama dan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana teologi lingkungan dapat berkontribusi terhadap perilaku dan kesadaran tentang lingkungan. Adapun strategi pembelajaran, yaitu langsung dan interaktif. Sedangkan metode, yaitu diskusi dan ceramah. Penilaian yang dilakukan dengan memberikan bobot 10% untuk kehadiran, 10% untuk sikap, diskusi 10%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 40%. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Sehat semua? Sehat, Pak. Terima kasih. Kita akan melaksanakan pertemuan ke-14 di sosiologi lingkungan. Dan hari ini kita akan memasuki satu submateri yang saya pikir sangat penting bagi kita semua, yaitu materi ekoteologi. Bagaimana hubungan antara agama dan lingkungan. Nah, sebelum itu saya akan absen teman-teman. Rista Kendu, Wenita Revalia Bere, Natasha, Firda, Alvarigo. Di submateri kali ini kita memiliki CPMK, yaitu untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait sosiologi lingkungan di masyarakat. Adapun sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang hubungan agama dan lingkungan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ekoteologi, bagaimana hubungan agama dan lingkungan. Minggu lalu, Pak sudah meminta teman-teman untuk mempelajari apa sih peran agama terhadap persoalan lingkungan. Apa sih ekoteologi itu? Mungkin ada yang bisa membantu saya tentang apa sih peran agama terhadap persoalan lingkungan? Ada yang bisa bantu? Baik, saya Pak. Silakan Noella. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menurut saya, agama dan lingkungan mempunyai kaitan yang cukup erat karena agama menjadi landasan dasar atau penting dalam menjaga lingkungan karena mengajarkan moral, pengaruh sosial, dan praktik agama yang ramah lingkungan. Agama juga mempunyai akses atau jaringan komunitas yang luas sehingga bisa memobilisasi aksi kolektif untuk penerapan aksi lingkungan di luar. Terima kasih. Oke, terima kasih Noella. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata agama itu bisa menjadi pendekatan baru untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang ada. Karena kita baru lihat bahwa pendekatan lingkungan, penyelesaian pendekatan lingkungan yang saat ini digunakan itu tidak mampu untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan. Karena memang pendekatan yang saat ini dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi terlalu bercorak antroposentris yang memang terlalu berpusat pada manusia. Sehingga kita butuh pendekatan baru yang lebih radikal dan fundamental untuk mengatasi persoalan lingkungan. Dan itu berhubungan dengan bagaimana mengelola perilaku dan mindset manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, tadi saya mau sedikit membahas tentang paham antroposentrisme. Nah, ini pembahasan yang pernah kita bahas pada pertemuan kedua. Mungkin teman-teman masih ingat tidak tentang antroposentrisme? Ada yang bisa bantu saya? Saya Pak.
silakan. Baik, menurut ingatan saya, dalam pertemuan sebelumnya, menjelaskan tentang etika lingkungan. Dalam etika lingkungan itu memiliki 3 perspektif, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Dari ketiga perspektif ini memiliki pandangan yang berbeda. Jadi antroposentrisme memiliki artian bahwa manusia adalah makhluk satu-satunya yang berhak hidup di alam semesta. Kemudian dibantah lagi dari teori biosentrisme, bahwa dia lebih memperhatikan tentang nilai moral dari setiap makhluk hidup. Kemudian lahirlah lagi dari pandangan yang selanjutnya, yaitu tentang ekosentrisme. Ekosentrisme ini lebih memperhatikan secara luas dari nilai moral dari setiap makhluk hidup, baik biotik ataupun abiotik, Pak. Begitu, Pak. Sekian. Oke. Terima kasih, Pak Aiden. Oke. Tadi teman-teman sudah membahas tentang bagaimana antroposentrisme hanya berfokus pada manusia. Seolah entitas lain itu tidak berarti. Seolah makhluk hidup lain itu hanya untuk eksistensinya, hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana tumbuhan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu cara pandang antroposentrisme. Sehingga kita butuh satu pendekatan baru yang mungkin lebih luas, lebih fundamental, dan lebih radikal. Dan itu bisa kita dapat dari teologi lingkungan. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam segala persoalan lingkungan yang ada saat ini. Nah, kita bisa lihat bahwa persoalan lingkungan saat itu sangat banyak. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana persoalan banjir, sampah, pemanasan global, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengatasi ini, pendekatan baru, yaitu teologi, pada prinsipnya adalah kita menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam mengelola lingkungan. Ketika kita ingin membuang sampah, contohnya, kita menghadirkan Tuhan di situ. Kita tahu bahwa ada Tuhan, maka kita tidak akan membuang sampah sembarangan, atau paling kita akan memilahnya. Karena kita tahu bahwa agama melarang itu. Dalam teologi lingkungan, pada prinsipnya Tuhan itu harus hadir dalam segala persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan lingkungan. Dan yang paling penting, ada sebuah pertanyaan besar. Apakah dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, manusia telah menghadirkan Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan ditinggalkan atau malah dicampakkan? Dari berbagai penelitian, salah satunya adalah IPCC, mengatakan bahwa seluruh persoalan lingkungan itu karena salahnya cara pandang dan perilaku manusia. Sedangkan agama itu mengatur pola perilaku kita. Sehingga agama akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan. Di manusia modern saat ini sangat kompleks persoalannya. Mulai dari adanya bahaya perang, krisis ekologi, polusi udara dan air, kelangkaan sumber daya alam. Dan semua itu sebenarnya akar persoalannya adalah polusi jiwa manusia yang muncul begitu manusia barat mengambil alih peran ketuhanan di muka bumi dengan menyingkirkan dimensi ilahi dari kehidupannya. Ada sebuah quotes yang sangat luar biasa. In the traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned into a prostitute. Artinya bahwa dalam masyarakat tradisional, alam itu dianggap seperti istri yang satu. Kita orang-orang tradisional itu setia pada alam. Mereka mencintai alam. Mereka menyayangi alam seperti mencintai istri mereka. Tapi di masyarakat modern, itu berbeda. Mereka melihat alam seperti prostitusi. Mereka mengeksploitasinya seolah tidak ada nilai di sana. Nah, dari berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini, sebenarnya beberapa pandangan agama sebenarnya sudah memberikan solusi atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Nah, di sini setidaknya akan saya jelaskan beberapa pandangan agama, baik itu agama samawi maupun nanti saya akan mendapatkan salah satu agama tradisional, bagaimana cara mereka melihat persoalan lingkungan. Konsep Kristiani itu dikenal dengan bonum comune atau kebaikan bersama. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu saya membacanya? Ya, silakan. Kebaikan bersama, di mana kebaikan itu menjadi tujuan bersama suatu kelompok ataupun suatu komunitas. Artinya yang menjadi dasar prinsip moral ini adalah tanggung jawab setiap anggota mencapainya atau menggapainya. Oke, terima kasih. Nah, di sini jelaskan bahwa bonum comune adalah kebaikan bersama, di mana setiap orang, setiap individu dari kita itu memiliki tujuan bersama, yang akhirnya itu menjadi prinsip moral
Sehingga setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab, termasuk dalam mengelola lingkungan. Semua entitas, semua kelompok-kelompok agama, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, itu pasti memiliki tujuan. Mereka memiliki satu bonum komune bersama, tujuan bersama, untuk hidup bersama. Nah, bonum komune sendiri ini sebenarnya dikembangkan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13, di mana dinamika bersama merupakan tuntutan utama oleh setiap orang yang berada dalam suatu komunitas untuk mencapai kebaikan bersama, dan kebaikan itu adalah kebaikan dari komunitas itu sendiri. Dan selanjutnya, bonum komune itu dikembangkan lagi oleh Daniel Seal, di mana ada namanya konsep kosmis yang dikembangkan dalam the cosmic common good. Artinya kebaikan bersama itu untuk seluruh alam ciptaan. Jadi kebaikan bersama itu bukan hanya sekedar untuk manusia saja. Ini sama dengan pandangan deep ekologi atau pandangan etika lingkungan yang menganggap bahwa seluruh entitas itu memiliki nilai. Sehingga dalam pandangan Daniel Seal, untuk membentuk bonum komune itu, maka setiap individu itu harus memiliki keterpanggilan moral untuk memiliki tujuan bersama, untuk bisa hidup bersama seluruh entitas. Bukan hanya manusia, tapi ada makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, maupun makhluk non-hidup lainnya. Jadi bagaimana kita juga menjalin hubungan dengan tanah, dengan air, dengan udara. Selanjutnya, ada sebuah karya yang sangat fenomenal. Bagi saya, ini salah satu karya yang paling saya sukai. Karena apa? Karya ini betul-betul menjadi solusi dari persoalan lingkungan yang terjadi saat ini. Di mana karya itu ditulis oleh Paus Fransiskus dalam buku Ensiklik Laudato Si pada tahun 2015. Nah, dalam buku ini ditetuskan tentang bagaimana kita membentuk bonum komune kosmik, dan pada akhirnya kita membentuk komunium atau rumah bersama. Rumah bersama bukan hanya rumah manusia belaka, tapi rumah seluruh entitas. Sehingga kita harus betul-betul bisa menjaga keselarasan antara bukan hanya sesama manusia, tapi juga dengan makhluk hidup lainnya dan juga makhluk non-hidup. Bahkan di dalam karya terbaik Ensiklik Laudato Si, ada salah satu tokoh bernama Patricus Bartholomeus. Dia mengatakan bahwa perbuatan sekecil apapun, ketika itu dapat merusak lingkungan, itu bagian daripada dosa. Ketika kita membuang sampah sembarangan, lalu ternyata ketika kita buang sampah dan pada akhirnya bisa terjadi banjir, itu bagian daripada dosa. Maka ada keterbanggilan kita untuk melakukan pertobatan ekologis. Ada panggilan kita untuk menjaga, untuk membentuk yang namanya komunium, ruang hidup bersama seluruh entitas. Selain dari perspektif Kristiani, saya juga mengambil bagaimana salah satu agama tradisional di NTT, yaitu masyarakat adat Buti, penganut halaika, di mana mereka percaya bahwa ada Wispah, yaitu Tuan Bumi, dan Wisneno, Tuan Langit. Nah, dalam halaika, ini merupakan agama lokal yang dianut oleh suku Boti di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, saya melakukan penelitian di suku Boti pada tahun 2019. Bagaimana penganut agama aliran kepercayaan halaik itu betul-betul bisa hidup selaras dengan alam. Mereka punya prinsip bahwa alam adalah ibu. Setidaknya ada beberapa konsep tentang konservasi lingkungan bagi aliran kepercayaan halaik suku Boti. Yang pertama adalah nasi fine metan atau lamutalas. Bagaimana masyarakat adat suku Boti itu memiliki
hutan adat yang tidak boleh disentuh, ditebang sama sekali. Bayangkan di masyarakat Akar Suku Boti saat ini, pada tahun 2019 pertama kali saya ke sana, mereka itu belum memiliki listrik. Sedangkan di daerah sekitarnya itu sudah ada listrik. Sehingga bagi saya, maksudnya melihat sebenarnya Boti ini kan tidak terlalu jauh dari Kota Soe. Sehingga untuk instalasi listrik ke sana itu tidak terlalu sulit. Sehingga saya bertanya pada waktu itu kepala desa. Saya bertanya, kenapa sih di Boti ini belum ada listrik? Nah, bagi orang Boti, mereka belum menerima listrik, bukan karena mereka anti modern, bukan seperti itu. Saya berani mengatakan itu. Tapi sebenarnya yang mereka tidak mau adalah bagaimana ketika terjadi pembangunan atau instalasi listrik itu akan membabat hutan yang ada di sekitar mereka, yaitu hutan larangan. Padahal mereka sangat sakralkan itu. Bagi mereka, alam itu ibu bumi yang memberikan segala kebutuhan mereka. Sehingga mereka harus menjaga ibu bumi itu. Sehingga adat suku Boti, mereka percaya bahwa ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga mereka. Ini terbukti pada tahun 2021 Seroja ya. Di mana ketika Seroja itu menghantam seluruh NTT, Malaka, Kota Kupang, seluruh hancur. Jembatan-jembatan rusak, rumah-rumah bahkan ada yang terbang. Tapi di saat itu, suku Boti itu tidak merasakan apa-apa. Kenapa sih suku Boti masih aman di saat ada badai Seroja? Sebenarnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena di Boti, ketika angin kencang, ada pohon yang menahannya. Pohon yang selama ini mereka sakralkan, pohon yang selama ini mereka jaga. Maka ketika bencana terjadi, pohon itulah yang akan menjaga mereka. Ketika orang Boti merawat hutan mereka, dan pada saat terjadi bencana, alamlah yang menjaga mereka kembali. Selain hutan larangan, mereka juga ada namanya panat oematan, atau bagaimana menjaga mata air. Hampir setiap pekan, orang Boti itu selalu pergi ke mata air, dan mereka menjaga daerah sekitar mata air agar tidak rusak, agar tidak kotor. Sesekali mereka menanam pohon di sekitar situ. Ada juga kadang mereka membersihkan ketika memang ada kotoran di situ. Bahkan ketika mereka mandi di air itu, mereka tidak akan berani menggunakan sabun, karena sabun itu akan merusak air. Nah, inilah bagaimana cara orang Boti menjaga keselarasan dengan alam. Dia tidak hanya menjaga hubungan baik sesama manusia, tidak. Tapi dia juga menjaga hubungan baik bahkan dengan makhluk hidup lainnya dan juga makhluk non hidup. Dengan air pun dia jaga. Karena apa? Bagi orang Boti, kita manusia itu yang membutuhkan air. Karena air itu akan tetap eksis walaupun manusia tidak ada. Selanjutnya, orang suku Boti memiliki konsep senhau, di mana ketika mereka memotong pohon, maka mereka akan menanamnya lebih banyak daripada yang mereka gunakan. Contohnya, ketika mereka memotong satu pohon, entah itu untuk membangun rumah, entah itu untuk jadi kayu bakar, maka mereka sudah punya komitmen untuk menanam lebih banyak. Ketika mereka tebang satu pohon, maka mereka akan menanam 10 pohon. Itu menjadi komitmen, sehingga konservasi itu sudah dilakukan oleh orang-orang suku Boti. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana pandangan Kristiani tentang pengelolaan lingkungan. Lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana aliran kepercayaan halaik dalam mengelola lingkungan. Nah, di dalam Muslim sendiri ada juga prinsip teologi lingkungan yang itu di dalam Muslim itu ada salah satu publikasi berjudul Teologi Lingkungan yang dipublikasi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Di mana di dalamnya ada beberapa prinsip moral dalam menjaga lingkungan. Yang pertama bahwa ada prinsip eksploitatif dan juga apresiatif. Artinya bahwa kita tidak hanya melakukan eksploitasi atau tidak hanya menggunakan alam saja, tapi ada juga prinsip apresiatif, prinsip konservasi. Kita menghargai alam, kita menjaga alam. Lalu ada juga prinsip, selanjutnya dalam prinsip moral ada namanya prinsip hurmah, atau di mana semua makhluk hidup mempunyai kemuliaan, hurmah.
yang secara inheren sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam tata sistem kehidupan. Nah, kita percaya bahwa tumbuhan, hewan, itu diciptakan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Mereka itu juga memiliki fungsi dalam ekosistem ini. Teman-teman tahu kunang-kunang? Dulu ketika kita kecil, di depan rumah kita, ketika malam hari, sering kita melihat kunang-kunang. Tapi apakah sekarang kita sering melihat kunang-kunang? Jarang terlihat. Nah, sebenarnya ketidakeksistensi kunang-kunang itu sebenarnya ada hubungannya dengan persoalan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hilangnya kunang-kunang itu berhubungan dengan polusi cahaya. Begitupun juga katak contohnya. Dulu sering sekali kita melihat katak di sawah, di air, di selokan, tapi sekarang sudah sulit. Nah, ketidakeksistensinya katak itu juga ada hubungan dengan kerusakan pada air. Begitupun hewan-hewan lainnya. Semua itu sudah diciptakan dengan fungsi masing-masing. Seperti pohon. Ketika kita tebang semua pohon, bayangkan, kita tidak bisa menghirup udara yang segar. Nah, di dalam etika lingkungan, menurut perspektif Muslim, itu setidaknya ada 5 pilar syariah. Yang pertama adalah tauhid, khilafah, amanah, kemaslahatan, dan adil. Teori lingkungan, perspektif Muslim, setidaknya ada 5 pilar tadi. Nah, teman-teman, prinsip pertama yaitu tauhid, di mana alam semesta ada dan bekerja sesuai dengan hukum kausalitas atau alamiah, yang itu secara sunatullah, itu sesuai kadarnya ditetapkan oleh Allah. Dan jika ukuran itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Artinya bahwa semua yang sudah diciptakan manusia, itu kita percaya bahwa itu sesuai dengan fungsinya. Ketika ada satu fungsi yang dirusak, itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya. Kita bayangkan ketika sekarang terjadinya banjir. Kita tidak berpikir bahwa terjadinya banjir itu karena banyak pohon yang ditebang di pergunungan untuk pembangunan villa. Atau kita juga tidak berpikir bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan dan ikan-ikan akan mati karena sampah yang kotor itu, dan pada akhirnya kita akan memakan. Lanjut untuk prinsip selanjutnya, yaitu khilafah atau perwakilan. Ada yang bisa bantu saya untuk membacanya? Saya silakan. Khilafah atau perwalian, di mana manusia dengan akalnya dituntut untuk merepresentasikan sifat-sifat Allah sebagai pemelihara alam atau Rabb al-Alamin, sekaligus memimpin dan memelihara keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Contohnya di Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Kemudian untuk mengawalnya Tuhan memberikan kepada manusia rambu-rambu atau tanda-tanda. Oke, terima kasih. Dalam prinsip khilafah, kita percaya bahwa setiap manusia itu diciptakan sebagai pemimpin. Setiap kalian ada seorang pemimpin yang diberikan amanah, yang diberikan sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan yang melekat pada kita, yaitu sifat mencintai, menyayangi. Ketika kita diberikan amanah sebagai pemimpin, maka kita dituntut, ada panggilan moral kita untuk menjaga lingkungan. Karena itu adalah bagian dari sifat Tuhan. Maka ketika kita melakukan pemeliharaan lingkungan, konservasi alam, seperti orang-orang suku Boti tadi, mereka menjaga hutan, larangan mereka menjaga air, itu sebenarnya mereka melaksanakan sifat-sifat Tuhan, merepresentasikan sifat-sifat Tuhan tentang mencintai. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan perusakan terhadap hutan, perusakan terhadap alam, sebenarnya kita mengingkari sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Makanya di salah satu ayat dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahida. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini ketika Allah telah membentuknya. Nah, kadangkala kita diberikan amanah, tetapi kita tidak melaksanakannya. Bahkan kita melakukan terbalik. Padahal kita diberikan sifat untuk menyayangi, mencintai. Tetapi yang kita lakukan malah pengerusakan. Oke, selanjutnya sifat amanah. Di mana alam semesta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia berhak memanfaatkan tapi tidak berkuasa mutlak. Artinya manusia itu boleh menggunakan alam.
Tidak ada larangan bagi manusia untuk memanfaatkan alam. Tapi ingat, sekedarnya saja, sesuai kebutuhannya. Nah, yang terjadi saat ini, kita mengeksploitasi alam bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi lebih pada keinginan yang tanpa batas. Pada akhir pertemuan, kesimpulan dari pertemuan ini, yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan eksistensi Tuhan dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam tindakan pengelolaan lingkungan. Ketika kita melakukan apapun itu, baik itu hal-hal kecil, membuang sampah saja, kita memikirkan tentang kehadiran Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai alam, maka kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena kita tahu Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan, Yanu. Bagaimana itu pemanfaatan alam menurut agama? Oke, jadi bagaimana kita memanfaatkan alam tapi sesuai dengan prinsip agama? Oke, sebenarnya manusia itu diperbolehkan untuk memanfaatkan alam karena ingat, seluruh kebutuhan manusia itu didapat dari alam. Kalian bisa lihat, mulai dari kaki kalian, sepatu yang kalian pakai, celana yang kalian pakai, baju yang kalian pakai, itu didapat dari alam. Apa yang kalian konsumsi, semuanya itu didapat dari alam. Apa yang kamu hirup, itu semua didapat dari alam. Tidak ada satupun hal dari diri kita yang tidak bisa terlepas dari alam. Sehingga manusia itu pada prinsipnya diperbolehkan untuk memanfaatkan alam. Tetapi pada prinsipnya itu sekedarnya saja, memiliki sifat untuk mencintai. Dan sifat itu menjadi tanggung jawab kita untuk saling mencintai, bukan hanya sesama manusia sekali lagi. Tetapi bagaimana kita juga bisa mencintai, menjaga sesama makhluk hidup, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, bahkan sekali lagi, bahkan entitas-entitas non-hidup seperti tanah, air, udara, kita pun juga harus menjaga hubungan dengan mereka. Karena kita tahu bahwa segala kebutuhan kita itu berasal dari alam. Kita bayangkan ketika kita merusak tanah, sedangkan tanah itu adalah sumber kehidupan kita. Semua yang kita makan, semua yang kita konsumsi itu berasal dari tanah yang baik, tanah yang sehat. Maka ketika kita merusak tanah, dengan sendirinya, kita sebenarnya akan membunuh diri kita sendiri. Karena ketika tanah itu tidak subur, kita tidak mungkin bisa mendapatkan makanan dari tanah. Sedangkan hampir sebagian besar yang kita konsumsi itu berasal dari tanah. Pada akhirnya, saya yakin bahwa setiap agama itu mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga alam. Dalam perspektif Kristiani, mereka menganggap kita harus membentuk satu komunium, satu ruang hidup bersama yang bisa dihidupi oleh seluruh entitas, bukan hanya pada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya dan juga makhluk non-hidup. Begitupun dalam prinsip Muslim, kita dituntut untuk melakukan rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruhnya. Dan sekali lagi, sama prinsipnya, bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga entitas lainnya. Jadi semua agama, baik itu agama samawi maupun aliran kepercayaan, ternyata memiliki nilai-nilai yang sama. Memiliki nilai-nilai untuk mencintai lingkungan, memiliki nilai-nilai untuk menjaga keselarasan alam ini. Maka dari itu, untuk kita semua, semoga di pertemuan ini kita memiliki mindset yang berbeda dan perilaku yang berbeda. Saya berharap di akhir pertemuan ini kita tidak lagi melakukan perusakan terhadap lingkungan. Karena ingat bahwa kita diberikan salah satu sifat Tuhan, yaitu mencintai. Akhir kata, billahi fisyabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.